Kita lagi ngobrol-ngobrol dan untuk episode kali ini kita mau ngebahas, tadi kan judul adalah Api Asin dalam Kegerakan. Kita mau ngebahas mengenai Majalengka. Kita mau bahas mengenai Majalengka dan itu terjadi sekitar tahun 79-80 ya, Pastor Leonardo, dan saat itu kita belum lahir. Belum lahir berdua. Cuman tiap kali kita ngobrol mungkin dengan beberapa hamba Tuhan yang senior, ketika ngomong kata Majalengka tuh kok identik dengan api asing, sesat, dan teman-teman sekitar. Nah, di dalam episode ini kita secara genuine, secara tulus kita mau langsung tanya daripada kita berasumsi kepada orang yang ada di situ, mengalami, keluar dari situ. What's your perspective mengenai Majalengka? Apa itu kegerakan Majalengka dan what's so important about it? Pastor Leonardo, please share. Jadi begini, sebenarnya Majalengka itu nama kota sebenarnya kan, nama Oke. kota di Jawa Barat. Jadi sebenarnya kalau orang bilang kegerakan karena memang itu meluas disebut kegerakan. Tapi pada dasarnya kalau sekarang ini saya udah mulai membaca buku-buku tentang pergerakan Tuhan gitu ya. Nah sebenarnya 7980 itu adalah di awal adalah pemulihan dari pelayanan profetik. Global, secara global. Jadi di mana-mana dimensi profetik itu bangkit. Oke, mungkin buat pendengar kita yang nggak awam dengan kata profetik. Iya. Maksudnya apa sih ini dari tadi dengan pelayanan profetik, profetik, apa sih itu? Jadi pelayanan kalau bahasa Indonesianya kan pelayanan kenabian. Kenabian. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan kenabian. Tentu saja ini bukan hanya sekedar nubuat, tapi lebih daripada itu kan. Jadi sifatnya bagaimana mengarahkan orang ke jalan-jalan Tuhan, mendengar suara Tuhan, begitu ya. Baik. Jadi hal-hal yang seperti itu. Baik. Jadi Dimensi profetik yang juga termasuk penglihatan-penglihatan, mimpi-mimpi gitu ya Pastor ya. Exactly. Jadi pada waktu itu kegerakan global 7980 itu adalah seluruh dunia sedang ngalamin pergerakan itu, pemulihan profetik gitu ya. Termasuk Indonesia. Indonesia karena kalau pergerakan Tuhan secara dunia pasti Indonesia juga kena dong. Praise God. Kan gitu. Nah, cuman yang menangkap pada waktu itu ada satu pribadi seorang hamba Tuhan yang sekarang sudah almarhum namanya Tanuwijaya. Saya melihat bahwa dia yang menangkap kegerakan itu dan menyebarkan, menghidupi, mengalami terus menyebarkan. Baik. Gitu. Tunggu Pastor, tadi waktu di behind the scene juga Pastor sempat bilang tentang seperti gambaran orang yang sedang menajamkan pedang. Ya. Bisa gak Pastor ulas sedikit kenapa pelayanan atau kegerakan Majalengka itu penting pada zaman itu? Karena seperti itu menghidupkan sesuatu yang pernah ada tapi hilang. Ya. Nah jadi pemirsa hari ini yang menyaksikan harus tahu bahwa kenapa sih kita membahas kegerakan ini? Supaya teman-teman semua tahu bahwa Roh Kudus itu bekerja loh di bangsa kita. Dan dia belum berhenti bekerja, tapi kita perlu tahu apa yang pernah Roh Kudus lakukan dan apa yang kita bisa pelajari Untuk kegerakan ke depan. Yes. Oke. Iya, jadi sebenarnya gini, kan semua itu sebenarnya Tuhan sudah ada, kan nothing new under the sun. Betul. Sebenarnya. Semua pergerakan itu sebenarnya sudah ada. Iya. Dan mungkin karena nggak pernah dipakai, nggak pernah digunakan, nggak pernah dikembangkan, jadi saya umpamakan seperti pedang yang sudah tumpul atau kotor. Nah ada seseorang yang menangkap pas kegerakan Tuhan ini terjadi, diambilnya kembali dan diasah kembali. Sehingga dihidupkan lah kalau orang bilang kan begitu. Sehingga dengan begitu orang mulai bisa melihat, oh kegerakan profetik tuh kayak gini, nubuat tuh kayak gini, penglihatan tuh kayak gini gitu. Sebelumnya kan orang nggak tahu gitu. Contoh Pastor, apa yang terjadi waktu itu yang betul-betul membuka mata gereja? Contoh-contoh yang terjadi di Majalengka waktu itu sebagai tanda kehidupan kembali dari dimensi profetik ini. Sebenarnya saya sebagai seorang mahasiswa diawali dengan lawatan dari Holy Spirit itu sendiri. Jadi sebenarnya banyak nggak ngalamin orang-orang ngalamin pertobatan, banyak, nggak sedikit orang ngalamin pertobatan, khususnya di kalangan mahasiswa di umuran saya. Pada zaman itu. Zaman itu. So zaman itu Pastor Leonardo mahasiswa. Mahasiswa. Oke. Saya sebagai seorang mahasiswa. Oke. Bahkan baru masuk mahasiswa, Oke. lulus SMA. Apa yang terjadi? Jadi pergerakan itu banyak anak-anak muda bertobat, ngalamin Tuhan. Ketika disampaikan pesan-pesan Tuhan kepada orang-orang yang baru sama sekali, latar belakang bukan Kristen sekalipun, dia ngalamin Tuhan, bertobat, nangis. Di kampus-kampus nih. Bukan di kampus, di satu tempat, Di satu sebuah tempat. rumah. Oke, Lalu sebuah akhirnya dari rumah. situ nyebarlah ke kampus-kampus. Baik. Diawalinya dari situ, rumah itu. Nah dari rumah itu kemudian orang-orang didoain, nangis, penuh Roh Kudus, ngalamin baptisan Roh. Nah itu kan menjadi antusias, apinya tuh kenceng. Iya. Wow. Jadi di situ kelompok anak-anak muda itu akhirnya bergerak dengan militan. Oke. Mulai masuk ke rumah-rumah
temen gitu kan, dibikin persekutuan. Sampai akhirnya juga saya waktu masuk pertama kuliah kan di Tarumanegara saya kan. Jadi saya mulailah kegiatan pelayanan untuk namanya persekutuan doa untuk mahasiswa. Nah dulu saja waktu saya mulai di situ sudah ada persekutuan doa. Oke. Persekutuan doa yang notabene tidak mengembangkan pelayanan karunia-karunia Non begini. karismatik. Betul. Sehingga waktu saya mulai memimpin ada orang bertobat, nangis segala macam. Saya pun dicap sesat. Karena saat itu belum umum. Belum umum. Kenapa nangis-nangis? Dan ada manifestasi berbahasa lidah. Iya. Membuat. Jadi mungkin pemirsa juga harus sadari setiap karunia Roh Kudus harus selalu membawa jiwa kepada Yesus. Iya. Betul. Dan karunia Roh Kudus diperlukan untuk kita bisa menginjil dan melakukan amanat agung. Betul. Oke. Betul. Nah setelah itu mahasiswa terjadi, apa hubungan Pastor Leonardo dengan kota Majalengka Majalengka itu? itu. Oke, jadi gini, setelah kumpul mahasiswa ini, ada beberapa orang melihat, khususnya yang dari ngerti yang lebih pergerakan lebih awal. Dia lihat ini kan mahasiswa, nggak tahu siapa yang mimpin, nggak ada yang mimpin. Wow. Ini arahnya bisa gawat ini. Iya. Lalu dilihat ada satu kelompok yang melihat ini mahasiswa begini bahaya nih. Ini perlu dibina. Nah, akhirnya datanglah beberapa pengajar. Yang pada waktu itu yang datang para pengajarnya, pembinanya dalam tanda kutip, lulusan-lulusan dari sekolah Alkitab yang ada di Majalengka. Baik. Yang dimana api itu juga dari situ juga kenceng. Saat gitu itu loh. juga lagi luar biasa. luar Dan biasa. profetiknya dahsyat segala macam. So, jadi kita datang lah. Oke. Dia datang, dia ngajarin kita, dia kasih kita Bible study dan sebagainya. Dan kita merasa diberkati kan. Kita merasa hamba-hamba Tuhan ini dahsyat Iya, ini. iya. Gitu. Sehingga kita kepengen tahu. Pergilah beberapa teman ke sana. Di mana nih? Di Majalengka gitu. Oke. Jadi akhirnya datanglah saya waktu itu pacar saya Iya. sekarang jadi istri dan beberapa teman kita berangkat ke Majalengka. Beberapa hari mungkin sampai seminggu ada kali ya. Jadi kita ikutin doa pagi Beatstone, mereka sebutnya Beatstone, doa pagi jam 4 kita ikut, ya sekolah kelasnya kita ikut beberapa hari, jadi kita lihat kegiatan mereka. Dan apa yang terjadi di Majalengka saat itu yang sampai orang bisa bilang ini ada kegerakan dari Majalengka? What Ya, happened? karena dari sana orang-orang pada datang belajar dan murid-murid yang mereka kan dikirim ke daerah-daerah dan mereka itu membawa api yang mereka bawa di situ. Oke. Mereka bawa yang namanya api dari situ. Saya harus mengakui bahwa memang awal-awal kegerakan itu luar biasa. Oke. Dan mereka pergi, mereka ngajar, mereka membawa pesan nubuatan dan membawa dampak Oke. kepada orang-orang itu. Oke. Nah, Pastor ini penting nih. Berarti waktu datang ke Majalengka menyaksikan berapa tokoh yang Tuhan pakai memang. Seperti tadi Pastor menyebut nama Bapak Tanuwijaya. Nah, setelah itu berarti bukan hanya sosok-sosok ini, orang-orang yang datang mendapatkan api, waktu mereka kembali ke tempat mereka pun mereka mulai beroperasi di dalam karunia yang sama. Betul. Baik penglihatan, nubuatan. Yang pasti minimal mereka juga dibaptis Roh Kudus rata-rata. Oke. Didoain begitu cepat, Wah. Oke. Karena lawatan itu memang lagi dahsyat. Oke. Jadi orang di situ kalau datang ke rumah yang awal saya jadi mahasiswa, rumah teman saya, pokoknya kalau datang nggak mungkin. Begitu didoain pasti dia penuh Roh Kudus.